Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sudi selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Matematika 3. Perkenalkan, nama saya Muhimmatus Saida dengan NIM 0821113333053. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal-soal UAS yang telah diberikan. Untuk soal yang pertama, bayangkan pada saat bermain di roller coaster, ada orang di ujung akan sampai di bawah. Lalu buat persamaan kelengkungannya sesuai dengan yang Anda pikirkan. Cari tahu apakah kelengkungan tersebut menghasilkan waktu tercepat untuk dari A ke B. Jika tidak tercepat, seharusnya persamaan apa yang lebih cepat? Jika sudah dianggap tercepat, buatlah persamaan kelengkungan yang lain yang lebih lambat. Nah, untuk menyelesaikan persoalan tadi, kita membuat persamaan kelengkungan terlebih dahulu dengan menggunakan fungsi yaitu ds sama dengan akar dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Sehingga ds sama dengan akar 1 ditambah dx per dy kuadrat dx. Persamaan yang saya gunakan yaitu persamaan kuadrat, di mana y sama dengan 1 min x pangkat 3. Nah, untuk mencari persamaan kecepatan dari A ke B, saya menggunakan energi kekekalan mekanik, di mana pada posisi pertama yang ada hanya energi potensial. Nah, untuk posisi kedua yang ada hanya energi kinetiknya saja. Sehingga saya mendapatkan rumus kecepatan yaitu V sama dengan akar 2GY. Untuk menentukan persamaan waktu, kita dapat mensubstitusikan persamaan V ini ke dalam persamaan waktu, yaitu T sama dengan integral dari ds per V. Sehingga kita dapat mensubstitusikannya dalam V, kita dapatkan integral ds per akar 2GY. Sehingga T sama dengan 1 per akar 2G integral dari ds per dy. Nah, kita dapatkan persamaan T sama dengan 1 per akar 2G integral 1 per akar Y dikalikan akar 1 ditambah X aksen kuadrat dy. Nah, untuk mencari penyelesaian dari persoalan ini, kita dapat membuat pengkodingan, yaitu yang pertama kita masuk ke oktav terlebih dahulu. Nah, ini merupakan coding yang telah saya buat agar mempersingkat waktu saya. Pertama, kita masukkan fungsinya terlebih dahulu, yaitu Y sama dengan YX. Kemudian kita masukkan persamaannya dengan Y sama dengan SQRT 1 ditambah min 3 kali X kuadrat dikuadratkan. Kemudian dibagi SQRT 1 dikurangi X pangkat 3. Sesuai dengan persamaan yang saya gunakan tadi. Nah, untuk memasukkan batas bawah dan batas atas, kita menggunakan grafik yang kita lihat pada Desmos. Kita telah melihat yaitu batasnya 1,0. Sehingga kita dapat masukkan 0,001. Kenapa 0,01 enggak 0? Karena di sini kita menghindari keadaan asimtot atau keadaan yang tidak bisa kita hitung atau ya seperti itu. Nah, untuk mencari lebar segmennya, kita harus mencari N-nya terlebih dahulu dengan rumus N sama dengan B min A per 3. Sehingga kita dapat menghitung H atau lebar segmennya yaitu N per 3. Kemudian saya menggunakan rumus perulangan dengan perulangan 1, kemudian kita masukkan persamaan. Yaitu di sini saya menggunakan metode Simpson 3/8 dengan rumus T sama dengan T ditambah 3/8 dikalikan H atau lebar segmen dikalikan YA ditambah 3 dikali YA plus H ditambah 3 dikali YA plus 2H ditambah YA plus 3H. Kemudian
masukkan A sama dengan A plus N. Nah, kita ketahui berapa kecepatan atau waktu yang dibutuhkan untuk melintasi A ke B. Putaran kita dapatkan yaitu 7,1696 sekon. Di sini saya telah mencoba beberapa persamaan dan ini merupakan persamaan yang paling cepat. Kemudian kita telah mendapatkan persamaan yang paling cepat, sehingga yang kedua kita harus mencari persamaan yang lebih lambat. Kita menggunakan persamaan ini sama, kemudian kita cari, yaitu saya menggunakan persamaan eksponen. Sehingga kita pangkat E, pangkat min 9X. Nah, kita masukkan pada fungsinya turunan pertama dari E pangkat min 9X, yaitu min 9 dikali E pangkat min 9X. X itu kurang. Oke. Terus dikuadratkan, kemudian yang dua kita bagi dengan persamaannya yang biasa, yaitu E pangkat min 9X. Itu tutup kurung. Kemudian kita masukkan batasnya, yaitu sama A sama dengan 0,001. Batas atasnya kita masukkan juga B sama dengan 0,99 sama dengan yang tadi, dengan rumus yang sama. Kemudian kita run. Kita dapatkan waktu yang dibutuhkan yaitu 35,2415 sekon, yaitu lebih lama dari yang sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Untuk yang nomor 2 yaitu menjelaskan penurunan persamaan Euler seperti dalam video di YouTube, tetapi fokus ke fisikanya. Nah, yang pertama untuk menurunkan persamaan Euler, kita harus meninjau integral persamaan berikut, yaitu I sama dengan integral X1 sampai X2 F dalam kurung X, Y, aksen DX. Dengan Y aksen adalah DY per DX. Kemudian kita menentukan YX agar Y stasioner atau ekstrim atau minim ataupun maksimum, dan mendefinisikan Y besar X sama dengan Y kecil X ditambah epsilon eta X. Dengan Y kecil X adalah nilai ekstrem yang dicari, epsilon adalah sebuah parameter, dan eta sebagai fungsi dari X yang nilainya 0 pada X1 dan X2. Maka diperoleh Y besar aksen X sama dengan Y kecil aksen X ditambah epsilon eta aksen X. Nah, bila epsilonnya 0, maka Y besar X sama dengan Y kecil X didapatkan persamaan I sama dengan integral dari X1 ke X2 F dalam kurung X, Y besar aksen DX. Dengan kata lain, I minimum bila epsilon sama dengan 0, atau dapat ditulis DL per D epsilon sama dengan 0. Mengingat bahwa Y besar dan Y besar aksen sebagai fungsi dari epsilon, maka diferensiasi I terhadap epsilon dapat diperoleh sebagai berikut, yaitu dengan rumusan DL per D epsilon
mohon maaf, DI per D epsilon sama dengan integral dari X1 sampai X2 dalam kurung do F per do Y besar dikali do Y besar per do epsilon ditambah do F per do Y besar aksen dikali do Y aksen dibagi do epsilon dx. Kemudian kita substitusikan Y besar dan Y besar aksen sehingga diperoleh DI per D epsilon. Sama dengan integral dari X1 sampai X2 dalam kurung do F per do Y dikurangi D dx dikali do F per do Y aksen. Tutup kurung dikali eta X dx sama dengan 0. Karena eta sembarang, maka dapat diperoleh persamaan D per dx do F per do Y aksen dikurangi do F per do Y sama dengan 0. Itu merupakan persamaan Euler yang biasa kita kenal. Nah, penerapan pada fisikanya, saya memberikan contoh mengenai lintasan seberkas cahaya jika indeks biasnya dalam koordinat polar atau sebanding dengan R kuadrat R pangkat min 2. Nah, kita dapatkan persamaan integral R pangkat min 2 ds sama dengan integral dari R pangkat min 2 akar ds kuadrat ditambah R kuadrat d theta kuadrat. Sama dengan integral dari R pangkat min 2 akar dari 1 ditambah R kuadrat theta aksen kuadrat dr. Sehingga kita dapatkan df ketika f sama dengan R pangkat min 2 akar 1 ditambah R kuadrat theta aksen kuadrat, maka didapatkan do F per do theta aksen sama dengan setengah R pangkat min 2 dalam kurung 1 ditambah R kuadrat theta aksen kuadrat tutup kurung pangkat min setengah dalam kurung 2 R kuadrat theta aksen. Sehingga didapatkan R pangkat min 2 dikalikan R kuadrat dikalikan eta aksen dibagi akar 1 ditambah R kuadrat dikali theta aksen kuadrat. Sehingga kita dapatkan theta aksen sama dengan theta aksen dibagi akar 1 plus R kuadrat theta aksen kuadrat. Sehingga df kita sama dengan 0. Kemudian kita masukkan persamaan Euler ke persamaan berikut. Didapatkan D per dr dalam kurung theta aksen dibagi akar 1 ditambah R kuadrat theta aksen kuadrat sama dengan 0 atau theta aksen dibagi akar 1 ditambah R kuadrat theta aksen kuadrat sama dengan K atau konstan. Untuk memecahkan theta aksen dapat dilakukan dengan mengkuadratkan luas kiri dan kanan, sehingga diperoleh theta aksen kuadrat sama dengan K kuadrat dalam kurung 1 ditambah R kuadrat theta aksen kuadrat sama dengan K kuadrat ditambah K kuadrat R kuadrat dikali theta aksen kuadrat, sehingga theta aksen kuadrat dalam kurung 1 dikurangi K kuadrat R kuadrat sama dengan K kuadrat. Nah, kita dapatkan theta aksennya sama dengan do theta per do R, sehingga kita dapatkan K per akar 1 dikurangi K kuadrat R kuadrat. Nah, dari ini kita dapat diintegrasikan terhadap R, sehingga kita dapatkan theta sama dengan alkesin KR plus C. Nah, dari persoalan ini dapat kita gunakan program Octave untuk menyelesaikannya. Kita masuk ke Octave, kemudian ke persamaan ini. Sebelumnya saya telah membuat codingan agar mempercepat waktunya, yaitu pertama kita masukkan fungsinya, yaitu R, theta, sama dengan persamaan Euler sesuai dengan nama file yang saya buat. Kemudian kita masukkan fungsinya, yaitu R pangkat
Kita masukkan persamaannya yaitu R pangkat min 2. Nah, untuk jari-jari awalnya, saya misalkan yaitu 1. Untuk sudut awalnya, saya misalkan 0. Kemudian, kita memisalkan langkah atau lebar dari waktunya. Saya membuat 0,1, H sama dengan 0,01. Kemudian jumlah dari perhitungannya yaitu 10 kali. Kemudian saya masukkan untuk menyimpan hasilnya, saya gunakan R sama dengan zeros dalam kurung N, 1, theta sama dengan zeros N, 1. Nah, untuk mengatur kondisi awal, saya menggunakan persamaan R1 sama dengan R0, dengan theta 1 sama dengan theta 0. Kemudian, kita mencari hasil lintasan numeriknya atau hasil integrasinya. Nah, saya menggunakan metode Range-Kutha orde 4. Kita masukkan rumusnya dengan menggunakan perulangan I sama dengan 1 sampai N-1. K1 sama dengan rumus K1 sama dengan H dikali FRI, theta I. Untuk K2 sama dengan H dikali FRI ditambah 0,5 kali K1, theta I ditambah 0,5 dikali H. Untuk K3 sama dengan H dikali FRI ditambah 0,5 dikali K2. Kemudian koma theta I ditambah 0,5 dikalikan H. Untuk K4, karena ini ada orde 4, sehingga kita sampai K4. Sama dengan H dikali FRI ditambah K3, koma theta I ditambah H. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus metode Range-Kutha orde 4, yaitu R dalam kurung I ditambah 1 sama dengan RI ditambah 1/6 dikali K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4. Kemudian kita masukkan theta I plus 1 sama dengan theta I ditambah H. Terus kita masukkan N untuk menyelesaikan program ini. Kemudian kita run, kita munculkan hasilnya. Nah, dari tadi kan ada 10 kali perulangan. Jadi kita dapatkan 10 kali nilai, di mana kita dapatkan 1,0,829. Berikut untuk selanjutnya kita akan membahas nomor 3. Nah, untuk nomor 3, yaitu soal individu, di mana massa M1 bergerak tanpa gesekan pada permukaan kerucut yang ditunjukkan pada gambar di samping. Massa M2 disambungkan dengan massa M1 oleh tali dengan panjangnya konstan. Maka M2 hanya dapat bergerak vertikal ke atas dan ke bawah. Temukan persamaan Lagrange dari gerak sistem tersebut. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita pertama yaitu meninjau kendala. Kendala dari persamaan ini yaitu panjang tali konstan, di mana mutlak Z ditambah rho sama dengan L. Koordinat dari gambar sebelumnya yaitu koordinat sferis. Dalam kurung rho, theta, v. Persamaan dari koordinat benda M1. Kita mencari persamaan koordinatnya yaitu dengan R dot sama dengan dr per d theta. R dot sama dengan rho dot dikali R ditambah rho kuadrat dikali theta dot kuadrat dikali theta ditambah rho kuadrat sin kuadrat theta v dot kuadrat dikali v. Sehingga kita dapatkan rho dot R dot sama dengan rho dot kuadrat ditambah rho kuadrat theta dot kuadrat ditambah rho kuadrat sin kuadrat theta dikali v dot kuadrat. Nah, kemudian kita mencari persamaan energi kinetiknya. Yang pertama,
dengan rumus T sama dengan setengah MR. Nah, kita masukkan R-nya ke dalam persamaan ini, yaitu setengah M1 dikalikan rho dot kuadrat ditambah rho kuadrat theta dot kuadrat ditambah rho kuadrat sin kuadrat theta V kuadrat, V dot kuadrat, ditambah untuk yang ke arah M2 yaitu setengah M2 Z dot kuadrat. Selanjutnya kita mencari persamaan energi potensialnya, yaitu V sama dengan V1 ditambah V2, sama dengan M1 GY1 ditambah M2 GY2. Nah, untuk Y1 kita masukkan rho cos theta 1, sehingga kita dapatkan M1 G rho cos theta 1 ditambah M2 GZ. Nah, untuk mencari persamaan Lagrangianya, kita dapat menggunakan rumus L sama dengan T dikurangi V atau energi kinetik dikurangi energi potensial. Sehingga kita dapatkan setengah M1 dalam kurung rho dot kuadrat ditambah rho kuadrat theta dot kuadrat ditambah rho kuadrat sin kuadrat theta V dot kuadrat ditambah setengah M2 Z dot kuadrat dikurangi M1 G rho cos theta 1 ditambah M2 GZ. Nah, kita dapatkan hasilnya setengah M1 dalam kurung rho dot kuadrat ditambah rho kuadrat theta dot kuadrat ditambah rho kuadrat sin kuadrat theta V dot kuadrat ditambah setengah M2 Z dot kuadrat dikurangi M1 G rho cos theta 1 dikurangi M2 GZ. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita juga bisa menggunakan program Octave, yang mana programnya telah saya buat sebelumnya. Nah, untuk mempermudah saya dalam menjelaskan, pertama kita masukkan fungsinya yaitu x, f val sama dengan tugas individu sesuai dengan nama file yang telah saya buat. M1 kita misalkan M1 sama dengan 18, M2 sama dengan 17, G sama dengan 9,8, dan L-nya sama dengan 9. Kemudian kita masukkan fungsinya, yaitu rho, V. Kita masukkan persamaan yang telah kita dapat tadi, setengah dikali M1 dikali rho kuadrat ditambah 1/4 dikali rho kuadrat dikali V kuadrat ditambah setengah M2 dikali rho kuadrat dikurangi SQRT dari 3 dibagi 2 M1 dikali G dikali rho dikurangi M2 dikali J dikali rho min 1. Kemudian kita masukkan batasnya. Kita misalkan batasnya yaitu G sama dengan rho, V. Dengan rho plus V dikurangi 1. Kemudian untuk menyelesaikan persamaan ini, saya menggunakan fungsi Fmikon untuk menemukan titik ekstrimum dengan batasan. Saya misalkan X0 sama dengan 15,8 untuk tebakan awal, dan LB adalah 9,5 untuk batas bawah variabel, dan UB sama dengan 11,2 untuk batas atas variabel, AEQ 3,3 untuk matriks koefisien batasan kesetaraan. Untuk BEQ, saya misalkan 1 sebagai vektor konstanta batasan kesetaraan. Kemudian menyelesaikan persamaan Lagrangian dengan option sama dengan optim set dalam kurung display, off. Kemudian X, F val sama dengan F mi nun, kita masukkan X, terus kita masukkan Fx1, X2, X0, dan option. Kemudian memeriksa apakah titik ekstrimum memenuhi batasan. Jika tidak, maka jika di bawah
1 dikalikan 1 / -6, maka solusi tidak memenuhi batasan. Kita menggunakan rumus constraint value sama dengan Gx1, X2. Ketika tidak memenuhi batasan, maka nanti tulisannya solusi tidak memenuhi batasan. Kemudian untuk memanggil fungsi penyelesaian Lagrange-nya dengan menggunakan X optimal, eval optimal sama dengan tugas individu sesuai dengan fungsinya tadi. Kemudian menampilkan hasilnya. Oke, mari kita coba, kita run apakah error, apa ada hasilnya. Nah, dari sini ada tulisannya solusi tidak memenuhi batasan. Kenapa solusi tidak memenuhi batasan? Karena di sini kita dapatkan minus 5,9518 pangkat min 7, di mana untuk memenuhi batasan itu harusnya di atas 1 pangkat min 6. Mungkin ini penyelesaian dari soal nomor 3 saya. Kita masuk, kita lanjut. Nah, sekian penjelasan tentang soal-soal UAS yang telah saya kerjakan. Kiranya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.